Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dengannya mudah-mudahan menjadi penolong bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tak lupa senantiasa Ustadz mengajak dan mengingatkan kepada anda sekalian dan juga diri Ustadz pribadi untuk bersyukur dan memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allah berfirman dalam surat Al-Ashr, "Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Kata waw di situ bermakna sumpah, waw atau yang menunjukkan bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bayangkan kalau kita bersumpah sesama manusia pun pasti adalah sesuatu yang sangat penting. Saya berjanji akan menaati peraturan. Saya berjanji akan berbakti kepada orang tua. Maka janji-janji kita itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat penting. Nah, kemudian di dalam surat tadi juga dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak berada dalam kerugian. Rugi itu didefinisikan adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin pun oleh Rasulullah itu dikatakan orang yang rugi. Ada setidaknya 3 ciri-ciri bagaimana karakteristik orang di dalam memanfaatkan waktu itu. Yang pertama adalah orang yang beruntung, yaitu orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Salah satu contohnya adalah hari ini bisa menghafal 1 juz atau mungkin menghatamkan 1 juz, ya, 1 hari atau pekan ini, pekan yang lalu kita bisa menghafalkan 1 juz, pekan selanjutnya bisa menambah juz yang lainnya atau juga membaca Al-Quran. Nah, selalu ada peningkatan, ada effort, ada progres yang terjadi di dalam setiap diri manusia. Kemudian ada orang-orang yang rugi, yaitu orang-orang yang ada hari ini itu sama dengan hari yang lalu. Tidak pernah ada peningkatan di dalam dirinya. Yang ketiga, kalau yang kedua tadi tidak ada peningkatan itu masih lumayan ya. Kalau hari ini 1 hari bisa 1 juz, ya, menyelesaikan 1 juz bacaan. Ya. Kemudian kalau hari besoknya juga sama, tetapi karakteristik orang yang ketiganya adalah orang yang celaka, yaitu yang hari ini itu lebih buruk dari kemarin. Hari kemarin kita bisa menyelesaikan bacaan 1 juz, tetapi hari ini kok tidak membaca. Nah, ini adalah karakteristik orang-orang yang merugi. Semoga kita selalu dibimbing Allah untuk berada pada karakter yang pertama, yaitu selalu meningkat baik amalan maupun pengetahuannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini Ustadz akan melanjutkan pembelajaran terkait materi yang telah kita pelajari. Nah, pada pekan lalu kita sudah membahas tentang ketaatan dari
manusia, kepada Allah, Rasul, kemudian kita akan melanjutkan kepada ulil amri. Ya. Nah, namun sebelumnya kita kembali dulu lafadzkan Al-Quran dari surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, kemudian ulil amri. Ustaz kembali sedikit sampaikan di sini ada satu kata yaitu ati'u yang melekat pada Allah dan juga Rasul. Tetapi kata ati'u tidak melekat pada ulil amri. Nah, oleh beberapa pakar tafsir mengatakan bahwa kalau kepada Allah dan kepada Rasul itu harus berada pada ketaatan mutlak, karena Allah dan Rasul itu mustahil untuk berbuat keburukan. Tetapi ulil amri adalah manusia biasa yang bisa benar bisa salah, maka tidak ada kepatuhan secara mutlak kepada ulil amri. Nah, kita akan lanjutkan siapa itu ulil amri. Kalau disebutkan di dalam beberapa hadis, ya, dikatakan ulil amri itu adalah yang pertama kita pahami dulu dari katanya, yaitu ada uli dan juga amri. Uli artinya jamak dari wali, artinya yang mengurus, yang menguasai. Kemudian ada amr. Amr itu adalah perintah. Maka ulil amri itu adalah orang ataupun sekelompok orang yang mengurusi suatu perintah atau memegang amanah. Siapa saja yang masuk di dalam kategori ini, diantaranya adalah umara. Umara itu juga ada pemerintah, ya. Mungkin kalau dalam Indonesiaan ya, itu adalah presiden. Kemudian ahlul ilmi wa fikih, ya, wa fikih, orang yang ahli ilmu dan juga ahli fikih. Kemudian adalah juga orang yang pemimpin masalah keduniaan. Kemudian Al-Marughi menambahkan yang dinamakan pemimpin itu adalah ahli hikmah, pemimpin umat, pemimpin pasukan. Nah, pemimpin pasukan itu memang lekat ya. Dulu ayat ini asbabul nuzulnya memang melekat. Ya. Ini ya. Pada hadis yang Ustaz tampilkan ini, itu Abdullah bin Huzafah bin Faiz selaku komandan dalam satu syariah atau perang yang tak diikuti Nabi. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi tentang batasan ulil amri, maka turun ayat tersebut. Ya. Nah, tadi jadi ulil amri itu adalah secara garis besarnya adalah seseorang yang mengurus kepentingan umat. Kalau di zaman Nabi itu ada komandan perang, kemudian ada wadi. Siapa itu wadi? Yaitu hakim. Kemudian adalah para ulama. Nah, ditarik zaman sekarang, kita bisa artikan ya ulil amri itu adalah kepala pemerintah, misalkan ya, DPR, kemudian presiden. Mereka kan semua mengurusi umat, mengurusi seluruh hajat hidup orang banyak. Terlepas adanya sikap penyelewengan, nah itu masalah yang lain. Nah, kita tarik, coba kita lebih spesifikkan lagi ke dalam
lingkungan kita. Kita di Madrasah Muallimin Yogyakarta. Wah, ini diperintah oleh yang namanya direktur. Beliau yang menguasai, yang mengurusi seluruh apa-apa yang terjadi di dalam lingkungan madrasah. Nah, maka sebagai cerminan dari ketaatan kepada ulil amri ini, maka kita harus mentaati seluruh aturan yang beliau buat. Tentu sekali lagi dalam rangka selama aturan tersebut dibuat tidak menyeleweng dari Al-Quran dan Sunnah. Maka coba kita perhatikan, ya, bagaimana, apakah aturan-aturan yang beliau buat itu sudah kita jalankan dengan baik atau sering kita langgar? Iya, atau sering kita langgar. Maka cobalah kita masuk ya dalam beberapa aturan itu. Ya, mungkin di dalam asrama tidak boleh membawa HP. Di dalam asrama tidak boleh untuk bersikap tidak sopan. Di dalam kelas harus memasuki tepat waktu. Di dalam asrama harus menjaga kebersihan. Nah, silakan Ananda sekalian coba untuk amati lebih dalam, sudahkah mentaati aturan-aturan yang ada? Atau malah justru menyeleweng dari aturan itu, menyembunyikan HP di lemari bagian atas, diselempitkan gitu, apakah itu masih terjadi? Nah, Ustaz tidak tahu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Menjaga kebersihan, ya, apakah tempat asrama kalian itu sudah bersih atau belum? Nah, itu diperhatikan kembali itu, ya. Karena kebersihan itu adalah ya memang sangat dianjurkan. Coba kalau kita melihat orang bersih, nyaman atau nyaman banget, pasti nyaman. Tetapi ketika kita melihat orang belepotan, kotor, ya mungkin akan ada sedikit rasa kurang nyaman. Ya, itu sekali lagi adalah cerminan dari pembelajaran kita. Nah, sebenarnya masih ada panjang lebar Ustadz ingin sampaikan, namun karena ini ada juga hal-hal lain, karena Ustadz juga akan melaksanakan pelatihan, maka coba pembelajaran ini kita cukupkan sampai di sini dan kita sambung lagi pekan depan di pertemuan yang lebih panjang. Itu kita akan membahas tentang kebesaran Allah. Nah, untuk hafalannya juga kalian tolong hafalannya nanti disampaikan saat kelas conference, bukan kelas virtual. Ya. Nah, kemudian di sini Ustaz juga berikan tugas, yaitu tolong identifikasi, ya, identifikasi hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59 minimal yang satu lariknya aja, yang atas. Oke, dari Ustadz sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.